ini aku akan membahas ke kalian seputar hal apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh penjual online shop. Jadi ini ada 4 hal yang pantang kita lakukan sebagai penjual online shop. Jadi kalian bisa simak video aku ini secara lengkap, jangan di skip, tonton sampai habis. Tentunya aku ingetin ke kalian, jangan lupa untuk tekan tombol like, kalian komen di bawah, kalian tekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Tentunya kalian nantinya tidak akan ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, next kita bahas ya. Jadi apa saja 4 hal itu? Yang pertama, kalian tidak boleh menjual barang yang tidak sesuai dengan gambar. Jadi pastikan kalau kalian sebagai reseller, kalian harus mengambil barang dari supplier yang menjual barang sesuai dengan gambarnya. Jadi jangan sampai kalau kita order barang, nantinya barangnya tidak sesuai, pelanggan kita akan kecewa dan tidak akan order lagi ke kita. Jadi pastikan kalau seumpama kita jualan baju, kalau bahannya itu katun, pastikan itu benar-benar katun ketika sudah sampai. Kalau LD-nya 110, sampainya juga 110 sama dengan gambar. Jangan sampai di keterangannya, di gambarnya LD-nya 110, sampainya hanya 90 atau 100. Pastinya ke pelanggan kalian nggak akan muat, kekecilan barangnya seperti itu. Jadi aku contohin ya ke kalian. Ini aku ada pesanan dari pelanggan aku, baju. Nah, seperti ini bisa lihat ya. LD-nya 114, kemudian panjangnya 70, kemudian ada tulisannya no busui, berarti tidak busui ya, sejelas di gambar dan keterangannya. Jadi pastikan barang yang sampai itu sesuai dengan gambar dan keterangan ini. Nah, sama seperti ini. Ketika sudah sampai, barangnya memang benar-benar sama dengan gambarnya. Bahannya benar-benar kaos impor, bahannya halus, kemudian LD-nya juga sesuai, panjangnya juga sesuai. Jadi pelanggan kalian ketika sampai barangnya itu tidak akan kecewa. Kalau mereka senang terhadap barang kalian, pastinya nantinya mereka akan order lagi ke kalian. Jadi kalian pastikan ke supplier kalian, tempat kalian mengambil barang, kalian pastikan bahwa barangnya itu benar-benar real, kemudian sampainya pun sama dengan gambarnya. Next, yang kedua yang tidak boleh dilakukan oleh penjual online shop yaitu memberikan pelayanan yang kurang bagus ke customer. Jadi contohnya itu seperti apa? Ini bisa dari banyak hal. Seperti kita bales chat lama. Kita itu penjual yang slow respon sekali. Kalau ada pembeli kita, customer kita tanya barang, stok barang, dia chatnya jam 7, kita baru balesnya jam 9 malam. Itu kita slow respon sekali, pasti pembeli kita nggak akan jadi beli ke kita karena balasnya lama sekali. Ini orang yang jualan atau enggak ya? Ditanya dari jam 7 masih baru balas jam 9 malam. Itu pastinya pembeli kita akan kecewa dan enggak jadi order. Kemudian contoh hal lain, kita itu kurang ramah kepada pembeli. Kalau semua pembeli itu namanya pembeli itu macam-macam ya. Kadang ada yang istilahnya itu ada cerewet gitu ya, tanya detail seputar produknya. Kita harus jawab sebaik mungkin, sedetail mungkin sampai mereka benar-benar puas dengan pelayanan kita. Kalau mereka tanya ini bahannya apa sih sis, ini LD-nya berapa, panjangnya berapa, kemudian barangnya ini benar-benar bagus enggak, sampainya itu berapa hari. Kalau mereka tanya seperti itu, kita harus jawab sebaik mungkin dan sedetail mungkin seperti itu. Jangan kita jawabnya ini stoknya ada sis, berapa LD-nya, kita jawabnya singkat-singkat saja, cuek. Kemudian contoh hal lain, semua pelanggan kita itu tanya stok barang celana, celana ini stoknya masih ada nggak yang warna hitam gitu, tapi kita jawabnya hanya singkat saja, sudah habis gitu, tanpa memberikan penjelasan yang detail ke mereka. Kalau kita sebagai penjual yang ramah, seharusnya kita jawabnya maaf sis, stoknya sudah habis, kalau warna lain mau nggak, atau kita bisa tawarkan kalau model terbaru dari produk kita mau nggak, mungkin kita bisa tawarkan seperti itu. Jadinya pelanggan kita akan nyaman membeli produk ke kita.
Next, yang ketiga yaitu pengiriman yang lama. Jadi kita pastikan ke customer kita barangnya itu bisa kirim kapan. Kalau semua dia ordernya hari ini, sis ini barangnya aku kirim besok ya, atau 2 hari lagi ya. Kita pastikan seperti itu. Jangan sampai mereka order sekarang, kita bilangnya kirimnya besok, ternyata kita masih kirim 4 hari kemudian. Pastinya pembeli kita pasti kecewa, menunggu kenapa kok barang ini lama sekali sampainya datangnya. Jadi kita harus betul-betul memastikan kepada pelanggan kita kapan bisa mengirim, seperti itu. Kalau seumpama juga ini barangnya PO, pre-order, ini barangnya ready-nya itu 3 hari kemudian, ya kita jelasin kepada pelanggan kalau ini estimasi ready barangnya itu 3-4 hari sis gitu. Jadi kita pastikan benar-benar bahwa barangnya akan ready di hari ketiga atau keempat. Jangan sampai pelanggan kita kecewa, kita bilangnya 3-4 hari ternyata ready-nya sampai 1 minggu. Jadi kita harus benar-benar pastikan masalah pengirimannya, pre-ordernya itu berapa hari, ready-nya barang itu berapa hari. Jadi kita harus konsisten dan benar-benar memberikan pelayanan yang bagus terhadap pelanggan kita. Jadi masalah pengiriman yang cepat ini benar-benar harus kita perhatikan. Jadi harus kita pastikan barangnya itu bisanya dikirim kapan ready-nya. Jangan sampai kita berbeda dengan apa yang kita bilang ke customer. Jangan sampai kalau bilangnya besok dikirim masih 4 hari kemudian, nantinya bisa-bisa pelanggan kita itu kecewa, akhirnya membatalkan pesanan ke kita. Kita rugi dong, yang tadinya ada orderan mereka cancel, jadinya kita nggak jadi ada orderan. Itu juga ada di Shopee contohnya. Kalau mereka order pada hari ini, itu estimasi di Shopee itu dikirimnya 3 hari kemudian atau pada tanggal tertentu. Kalau tidak dikirim itu bisa batal otomatis. Atau bahkan kalau pelanggan kita, pembeli kita itu kecewa meskipun belum pada tanggal tersebut, kalau ngirimnya terlalu lama, bisa-bisa mereka membatalkan pesanan mereka. Next, yang keempat, yang terakhir, yaitu jangan mengabaikan kritik dan saran dari customer kita. Jadi kalau mereka mengkritik barang kita, kita terima dengan senang hati karena itu akan membangun dari bisnis kita sendiri. Contohnya kalau kita jualan kerudung, kemudian kerudungnya ini bahannya mungkin kurang bagus, jahitannya kurang rapi, mereka komplain ke kita harus terima dan berusaha memperbaiki pelayanan kita dan memperbaiki kualitas dari barang kita, seperti itu. Jadi contoh hal lain, kalau mereka mengkritik kita terhadap pelayanan kita yang kurang bagus, contoh Kak, kok pelayanannya lama sekali ya, kok jawabnya lama sekali ya, jangan kita itu menanggapi kritikan mereka itu dengan hal yang semakin membuat mereka kecewa. Jadi kalau mereka kecewa dengan pelayanan kita terima kritikannya, kita perbaiki pelayanan kita. Jadi kita minta maaf kepada mereka, maaf ya sis, kita slow respon karena masih sibuk packing atau seperti apa, kita bisa jelasin ke customer. Tapi next kita akan memperbaiki pelayanan kita ya sis, seperti itu. Jadi kita harus benar-benar memperlakukan customer kita, pelanggan kita dengan baik. Kita berusaha memposisikan mereka itu diri kita sendiri. Kita pasti senang kalau order barang itu ke tempat yang orangnya itu ramah, pelayanannya bagus, cepat responnya, pengirimannya cepat, kemudian barangnya sesuai. Jadi itu sama halnya dengan apa yang mereka harapkan dari pelayanan kita. Jadi itu adalah beberapa hal yang harus kita perhatikan sebagai penjual online shop. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. See you next video. Dadah.